perempuan ISMI Kota Pontianak dalam suasana sehat walafiat dan yang gembira. Elok rupa tumbuh dekat beranda, bunga bersemi harum semerbak. Cakep. Selamat jumpa di acara pengukuhan dan rakerda DPD Perempuan ISMI Kota Pontianak. Takutnya kencang, tepuknya terlambat. Diulang lagi, Pak. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat dan bisa menginspirasi para perempuan-perempuan yang ada di Kota Pontianak. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui, Ikatan Cendekiawan Muslim ini, terutama perempuannya juga berperan sangat besar dalam peradaban kehidupan khususnya perempuan di Kota Pontianak. Saya mau nampilkan data-data dulu. Sekarang penduduk Kota Pontianak sudah berjumlah 676.414 jiwa. 600.000. Ini tahun 2023. Nah, jumlah perempuannya itu selisihnya hanya 19 orang dari laki-laki pria, ya, atau laki-laki. Laki-lakinya lebih banyak sedikit, 19 jiwa. Nah, artinya penduduk Kota Pontianak ini ya kita anggaplah 50-50 adalah wanita. Sehingga keberadaan perempuan di Kota Pontianak atau wanita di Kota Pontianak ini sangat besar. ASN pemerintah Kota Pontianak itu 56%-nya adalah wanita. Bahkan banyak yang menduduki jabatan-jabatan yang strategis. Ya. Nah, oleh sebab itu tentunya kalau kita bicara masalah perempuan ISMI, tentu ini juga sangat mewarnai peradaban di Kota Pontianak. Penduduk Kota Pontianak komposisinya berdasarkan agama itu 77,9% mencantumkan agama Islam di KTP-nya. Nah, kita hampir mayoritas. Kalau Timur itu 84% penduduk Kecamatan Pontianak Timur yang mencantumkan KTP-nya beragama Islam. Nah, oleh sebab itu tentu kehidupan yang Islami di Kota Pontianak ini harusnya dominan. Tapi sebagai ibu kota provinsi yang mobilitas masyarakatnya sangat tinggi, ini tentu kita akan dihadapkan dengan para pendatang ataupun dari daerah-daerah lain yang sebagai Kota Pontianak sebagai kota transit. Ada hampir 45.000 mahasiswa yang berada di Kota Pontianak yang berasal dari 96%-nya dari daerah sekalbar, selebihnya dari daerah luar Kalbar, hampir 45.000. Nah, ini juga akan mewarnai kondisi peradaban kehidupan Kota Pontianak. Secara administratif, Kota Pontianak ini tidak luas, hanya 118,4 km persegi yang kita ketahui. Misalnya daerah Jalan Perdamaian Kota Baru sebelah dikit sana sudah masuk Kuburaya. Bahkan di Sungai Raya Dalam itu seberangnya sudah masuk Kuburaya. Di Pakuning juga maupun di Siantan sudah masuk Kabupaten Mempawah. Sementara masyarakatnya mobilitasnya sudah bercampur menjadi satu, jadi tidak ada batas administrasi wilayah, aktivitasnya, mobilitasnya. Nah, ini yang mempengaruhi juga kehidupan di kota ini. Kita hanya menangani wilayah Kota Pontianak, tapi masih ada dampak eksternal dari daerah sekitar. Nah, mudah-mudahan di bawah provinsi bisa menata tata ruang daerah-daerah interland ini sehingga bisa menjadikan tidak menjadi beban Kota Pontianak dalam menghadapi kehidupan di kota ini, seperti misalnya keberadaan pasar, sampah, air bersih, dan bahkan sekarang ini adalah lalu lintas, ya, yang kita rasakan sudah semakin padat. Nah, di peradaban sekarang era digitalisasi, ibu-ibu, bahwa kita tidak bisa menghindar dari cepatnya atau akses atau
arus informasi yang kita dapatkan dari media, teknologi, informasi teknologi, dari medsos, dari aplikasi-aplikasi seperti WA, Facebook dan lain sebagainya, bahkan informasi digital yang begitu cepatnya harusnya. Ini sangat mempengaruhi juga kehidupan perempuan atau wanita-wanita di Kota Pontianak. Oleh sebab itu, keberadaan ITSMI ini kita harapkan bisa menjadi salah satu organisasi yang mewarnai atau menahan laju peradaban dunia terhadap wanita Pontianak dalam hal gempuran budaya-budaya luar. Yang kita ketahui, wanita atau perempuan ITSMI ini harus mencerminkan peradaban Islam dalam kehidupan kesehariannya, tapi tetap harus eksis ikut berperan dalam menciptakan generasi emas sesuai dengan misi pertama Kota Pontianak, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermartabat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, peran ITSMI dalam aktivitasnya di masyarakat, ya, itu juga ikut mewarnai peradaban di Kota Pontianak. Jadi saya tema membangun peradaban dalam upaya membina dan mendidik generasi muda menuju Indonesia maju. Kita ketahui bahwa Indonesia akan masuk Indonesia Emas tahun 2045. Ini yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. 2030 sampai 2035 kita Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi, ya. Sehingga ini harus dimanfaatkan secara baik. Nah, kita berharap generasi muda Kota Pontianak khususnya harus juga bisa terwujud dengan generasi yang sehat, kuat, dan tentunya berkarakter, ya, sehingga tidak nanti kita akan tergerus oleh tenaga kerja asing. Jadi kita yang tadinya di 2045 harus di Indonesia Emas jadi tidak tercapai masuk 5 besar negara-negara dunia. Pada kesempatan siang hari ini ingin sampaikan bahwa saya alhamdulillah nih tidak terasa lagi menghitung hari, tanggal 23 Desember akan mengakhiri jabatan periode 2018-2023 bersama Pak Wakil sebagai kepala daerah. Alhamdulillah capaian-capaian di dalam visi misi dan RPJD, RPJM Kota Pontianak semuanya sudah tercapai dan juga melampaui target. Walaupun kita menghadapi masa sulit sampai 2 tahun, yaitu masa pandemi COVID yang menggerus anggaran hampir 500 miliar APBD Kota Pontianak yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk pembangunan baik infrastruktur fisik maupun non fisik. Nah, ini salah satu contoh keberhasilan kita adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia. Kota Pontianak sekarang di 2023, kemarin barusan saja BPS merilis di angka 81,63. Ini masih jauh di atas rata-rata nasional yang baru 71,4 dan Kalbar masih 70,6. Ini yang mempengaruhi angka indeks pembangunan manusia ini tentu adalah pertama pendidikan, di mana rata-rata usia harapan sekolah di Pontianak ini 15,6 tahun, ya. Akses yang mudah, terus kesehatan, usia harapan hidup rata-rata 72,3 tahun, termasuk akses kesehatan. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan, daya beli masyarakat. Jadi pendapatan per kapita rata-rata 455.000 per kapita di Kota Pontianak ini. Nah, ini terus semakin tinggi IPM akan semakin memberikan kesejahteraan. Kalau capaian-capaian seperti jalan mantap dan lingkungan mantap dan lain-lain itu sudah melampaui target-target yang kita tetapkan di dalam RPJMD 2024 yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan
pengukuhan ini memberikan semangat pada pengurus ITSMI dan dalam rakerda ini bisa mendapatkan rumusan serta bisa memecahkan beberapa persoalan dasar di Kota Pontianak. Kita ketahui ini dengan penduduk yang bertambah terus tadi akses informasi menyebabkan bagaimana kita menjadikan perempuan-perempuan ITSMI terutama dan Kota Pontianak ini bisa menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, ya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Ada hampir 17.000 ya single parent di Kota Pontianak ini, artinya yang tidak bersama suami lagi, baik yang ditinggal meninggal maupun yang cerai hidup. Nah, ini kan dia harus membiayai keluarganya, menghidupi keluarganya dan bisa eksis dalam kehidupan. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini harus kita kolaborasikan penyelesaiannya dan kita sinergikan sehingga permasalahan di kota ini bisa semakin lebih ringan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengukuhan dan rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Perempuan ITSMI Kota Pontianak secara resmi pada siang hari ini saya buka. Terakhir saya tutup dengan pantun, dari Pasar Dahlia ke Pasar Ikan. Cakep. Dari Jalan Tanjung Harapan ke Jalan Jeruju. Cakep. Perempuan muslim cendekia bisa diandalkan. Cakep. Untuk membangun peradaban untuk Indonesia maju. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima